tampilan aksi nyata yang tampilan PMM yang beliaunya belum mempunyai aksi nyata sama sekali. Ya, kita pilih topik, kebetulan kita akan bahas tentang kurikulum merdeka, maka kita buka tentang topik kurikulum merdeka. Jadi di dalam topik kurikulum merdeka ada 2 modul Bapak Ibu. Di modul 1 adalah makna dalam kurikulum dalam pendidikan. Akan kita pelajari itu sebenarnya kalau kita mempelajarinya benar-benar, itu durasinya 1 jam untuk 2 materi. Ya. Kemudian kita pelajari, kita buka, ini videonya ada 3, ada cek pemahaman, ada cerita reflektif. Setelah selesai nanti akan tercentang biru. Maka tentang topik kurikulum merdeka, ini juga nanti kalau sudah kita buka videonya, dikerjakan latihan pemahamannya, ditulis cerita reflektifnya, nanti dia sini juga akan centang biru. Ya, seperti itu. Jadi kita menjadi pengejar centang biru akhirnya. Setelah itu baru kita kerjakan post test. Kalau sudah dikerjakan post test, nanti dia akan muncul di sini. Jika juga sudah aktif dia, tinggal praktekkan aksi nyata gitu. Jadi ini ada 3 pilihan Bapak Ibu aksi nyatanya. Yang pertama ada menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ini bagi guru dan kepala sekolah. Yang kedua, membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Yang ketiga, membuat diskusi kelompok terarah atau FGD terkait kurikulum merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihatnya, apa yang harus kita lakukan untuk penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah, kita klik bacaannya di sini, baca rincian. Maka setelah kita klik baca rincian, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Penyebaran pemahaman, kenapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama kita katanya harus merancang rencana penyebaran mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi kita bisa merancang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Karena ini bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, maka silahkan Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan kepala sekolahnya melakukan aksi nyata bareng-bareng. Kan tadi boleh bekerja sama. Jadi misalnya saja melakukan in-house training, boleh juga misalnya melakukan seminar, boleh juga melakukan namanya pokoknya mengundang orang tua untuk dan siswa masyarakat sekitar supaya mereka tahu kenapa kurikulum itu harus berubah. Dia misalnya dengan ngopi bareng atau kegiatan apa gitu. Jadi kita buat rencananya itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau saya buat adalah pelaksanaan in-house training. Jadi kalau ada juga saya lakukan teman-teman itu in-house training saya dan guru-guru anggota DKP kemarin. Jadi sasarannya adalah guru yang belum anggota DKP. Karena kan kalau sekolah penggerak ada namanya DKP. Jadi itu dari sekolah biasanya kalau SMP gurunya 3, kepala sekolah 1, pengawas 1. Jadi guru yang selain itu kan belum dapat pemahaman tentang kurikulum merdeka. Maka mereka bisa menjadi sasaran kita di dalam sasaran in-house training. Selain itu sebagai tuntutan dari program sekolah penggerak, saya juga jadikan sebagai aksi nyata saya dalam melakukan penularan pemahaman. Kemudian bisa juga Bapak Ibu yang guru selanjutnya itu yang sudah yang dapat dari saat mendapatkan in-house training untuk melakukan aksi nyatanya mereka bagaimana? Mereka akan melakukan yang namanya seminar, ya, seminar dengan orang tua, dengan murid, dengan guru-guru di sekitar. Jadi guru-guru di sekitar kami undang, siapa yang ingin dapat materi tentang kurikulum merdeka silakan hadir karena kebetulan dulu kan itu masih baru tahun 2021 mohon maaf 2021
ya 2021, 2022 kami angkatan. Ya 2022, jadi kan itu masih baru. Jadi kami ngundang teman-teman sekolah lain untuk ditularin pemahaman ini di yang kegiatan seminar. Itu juga boleh gitu. Jadi sasaran kita itu boleh siapa saja karena di sini sasarannya yaitu boleh rekan guru, boleh orang tua, boleh murid, Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu atur, pilih siapa cocoknya. Kemudian kita harus mengkomunikasikan pemahaman kita tentang kurikulum dan mengapa kurikulum itu perlu berubah kepada sasaran kita. Jadi intinya kan kita mau menularkan pemahaman kita tentang kenapa kurikulum itu harus berubah. Kalau berarti kita kalau memaparkan materi, kita ada PowerPoint-nya boleh ditampilkan nanti dijadikan dokumen, ya. Boleh misalnya menggunakan ada yang katanya menggunakan video. Kalau biasanya ya kalau kita ngundang seminar ya kita membuat PowerPoint tentunya seperti itu untuk membantu kita saat melakukan presentasi. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman itu bisa disampaikan dalam melalui ragam banyak, bisa presentasi itu, bisa video, bisa poster, ya, bisa dari lagu, puisi dan seterusnya. Jadi silakan Bapak Ibu ambil atau pilih yang sesuai dengan apanya Bapak Ibu ya, nyamannya Bapak Ibu lah yang mana mau dipakai. Kalau misalnya nyaman dengan melakukan dengan PowerPoint misalnya, silakan presentasikan berarti seperti itu. Jangan lupa minta refleksi dan umpan balik. Kemudian saat kita melakukan kegiatan dokumentasi fotonya harus nanti kita buat jadi gitu. Jadi sudah kita minta refleksi dan umpan balik dari sasaran, kita juga yang melakukan aksi nyata juga harus membuat refleksi. Jadi setelah itu kita buat sebuah dokumen yang isinya apa? Isinya tadi rencana kita. Kita merencanakan mau buat IHT atau kita rencananya mau buat ngopi bareng atau apalah gitu. Buat rencananya, baru kita kalau misalnya perlu kita buat surat undangan, lampirkan aja surat undangannya biar makin lengkap apa yang kita lakukan. Kemudian ya tak seubahnya kita melakukan laporan pertanggungjawaban kegiatan kan ada semuanya. Kemudian apa yang kita sampaikan ya, paparan kita boleh dilampirkan, foto kegiatan dilampirkan, dokumen tentang umpan balik dari sasaran juga dilampirkan. Jadi kan semua itu satu file PDF. Nanti tinggal diupload. Selesai kan? Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Itu yang pertama. Atau kita mau cari pilihan lain. Pilihan yang kedua itu adalah membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Ini lebih gampang lagi Bapak Ibu. Jadi kalau tadi gampang kita hanya memberikan penerapan, ini lebih gampang lagi karena merupakan hanya membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Bagaimana caranya? Satu, buat strategi penerapan kurikulum merdeka ya sesuai pemahaman Anda, misalnya dengan membuat modul ajar, bisa juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, atau mungkin Bapak Ibu mau melakukan asesmen diagnostik, silakan. Jadi kalau sudah itu maka kalau saya tulis dalam aksi nyata ini berarti judulnya apa? Nah, misalnya judulnya membuat modul ajar, boleh, atau membuat keyakinan kelas, atau melakukan asesmen diagnostik, atau membuat kesepakatan kelas. Beri nama judul di aktivitas kita. Setelah itu yang kedua, rancang strateginya. Untuk misalnya kita pilih membuat kesepakatan kelas misalnya. Rencananya seperti apa? Nanti membuat rancangan, membuat kesepakatan kelas. Saya kebetulan wali kelas 7A misalnya. Dan saya di kelas tersebut juga mengajar matematika. Maka di kelas 7A nanti hari Senin tanggal 1 ini April ya, 1 April saya akan membuat kesepakatan kelas dengan cara yang pertama saya minta siswa untuk menuliskan atau menyebutkan keyakinan-keyakinan yang akan mereka yakini.
Kemudian yang kedua bla bla bla, yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Tulis di sana rancangannya seperti apa. Kemudian nanti selain kita ceritakan rancangannya, kita buat foto kegiatannya, dokumentasikan. Setelah didapat, kan tadi sudah disampaikan, sudah didapatkan apa saja yang akan mereka tuliskan, kemudian mereka akan menyepakati apa kesepakatan di kelas mereka tersebut. Mungkin boleh ditulis rapi di dalam sebuah karton, atau mungkin boleh diketik seperti itu. Jadi setelah itu apa hasil kesepakatan kelasnya? Dokumentasi dari saat Bapak Ibu menyampaikannya di kelas, kemudian dokumentasi anak-anak menyampaikan apa sih yang menurut mereka nilai-nilai yang dianggap penting, kemudian menyusun kesepakatan kelas itu seperti apa, semua itu harus didokumentasikan. Setelah itu kita minta refleksi dari kita dan umpan balik dari sasaran. Sasaran kita pastinya siswa kita dong, karena kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau kita sudah dibuat umpan baliknya, tempelkan umpan baliknya di sana. Setelah itu bagaimana? Setelah itu maka baru jadikan satu dokumen dan buatlah PDF. Itu ya. Kita bisa lihat pilihan lainnya. Bagaimana? Pilihan lain selanjutnya adalah membuat diskusi kelompok terarah terkait kurikulum merdeka. Jadi untuk diskusi ini, untuk membuat FGD ini, Bapak Ibu bisa melakukannya sama seperti pilihan pertama tadi. Kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Karena untuk ini FGD ini boleh dilakukan oleh guru dan kepala sekolah, tidak salah kalau kita libatkan aja, kita kolaborasi bareng aja supaya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kalau saya maunya seperti itu. Jadi kita sama-sama menyusun apa yang mau dibuat di dalam FGD tadi. Jadi kita yang pertama buatlah kegiatan FGD mengenai pemahaman kurikulum merdeka yang mencakup struktur kurikulum, asesmennya, pembelajaran berdiferensiasinya di satuan pendidikan. Jadi gunakan metode 6 topik berpikir untuk memandu diskusi. Kemudian libatkan guru dan staf. Jadi makanya kita buat arahan rancangannya seperti apa, siapa saja pihak yang terlibat, kalau ada surat undangan lampirkan surat undangannya, bukti kegiatan FGD itu seperti apa, jadikan minta umpan balik dari mereka, jadikan satu dokumen PDF. Itu akan kita upload kegiatan FGD. Gampang banget. Ketiga pilihan untuk topik Merdeka Belajar, luar biasa, sangat mudah. Makanya itu Bapak Ibu, tidak perlu khawatir. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada, akan saya perlihatkan bagaimana aksi nyata yang sudah divalidasi di topik Merdeka Mengajar masih tentunya. Mana ya? Oh ini dia. Oke, kita buka pelatihan mandiri. Oke, kita pilih topiknya. Kita pilih topik ini kurikulum merdeka. Ini dia. Jadi di topik kurikulum merdeka, ini ya di topik kurikulum merdeka. Oke, ini dia aksi nyatanya kan sudah ya, sudah terchecklist tadi. Berarti kita tinggal buka. Nah dia, kita bisa tahu siapa sih validator dari aksi nyata yang kita. Kalau punya saya ini, yang memvalidasi atau menelaah adalah Bapak Andi Asmawadi. Jadi di sini aksi nyata saya tadi membuat in-house training. Jadi setelah kita buat dokumennya, kita akan menuliskan deskripsi. Ya, deskripsinya kita tuliskan lagi di dalam aplikasi ini gitu. Deskripsinya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apa tadi ya, dari situ gitu yang sudah di aplikasi gitu. Refleksinya juga hanya menjawab pertanyaan itu. Jadi kita tuangkan di dalam kotak. Jadi dokumen aksi nyatanya saya.
Saya cuma tulis peran saya itu sebagai narasumber dalam kegiatan IHT, ya. Kemudian apa kegiatannya? Saya hanya berbagi dan bahkan materi yang saya sampaikan itu tidak saya lampirkan. Saya hanya menyertakan umpan balik dari audiens doang. Alhamdulillah disetujuin gitu. Ya, ini refleksi dari saya, rencana tindak lanjut apa yang akan saya lakukan. Nah, ini dia. Nih, bahkan ini yang menjadi kadang ya, yang menjadi kita agak khawatir kan kita bagikan aksi nyata. Sudah saya bagikan aksi nyata, tapi tak seorang pun mau mengomentari. Enggak apa-apa, tetap aksi nyata kita tetap lolos validasi juga, kan seperti itu. Jadi nggak usah ragu dan bimbang kalaupun aksi nyata yang kita buat sudah kita kirim ke orang tapi tidak diberikan komentar. Jadi nggak usah sanksi, itu menjadi salah satu syarat lolos validasi, bukan. Oke, saya akan lanjutkan tampilan PPT tadi saya ya. Mana tadi, ini dia. Jadi untuk topik kurikulum merdeka itu seperti itu Bapak Ibu. Saya makanya langsung ke platformnya aja biar Bapak Ibu mudah. Ini kan sebenarnya sudah saya ambil tangkapan layarnya gitu ya. Ini ada 3 pilihan, kemudian masing-masing pilihannya itu ada, sudah kita buat, maka tinggal kita upload. Jadi tinggal praktekkan aksi nyata, klik, baru mulai lengkapi. Jadi misalnya sudah kita pilih tadi, misalnya yang pertama deh gitu. Udah pilih, lengkapin. Mulai lengkapi, klik. Nanti akan muncul lanjut ke lembar aksi nyata. Checklist, checklist, checklist. Maka klik ya lanjut. Setelah itu akan muncul bar seperti ini. Tinggal Bapak Ibu cari file yang sudah tadi kita buat. Misalnya kalau punya saya filenya ini gitu ya. Ini aksi nyata ini. Maka tuliskan apa judulnya? Kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Sinabe 1 Atap. Maka setelah itu kita isi deskripsi. Ini tadi yang saya bilang, deskripsi itu hanya menjawab pertanyaan dari di sini. Kebetulan ini tangkapan layar yang saya ambil dengan jawaban di sini berbeda. Ini tangkapan layar untuk topik KKTP, yang ini tangkapan layarnya ya yang di kurikulum merdeka. Sebenarnya kurang lebihnya sama sih seperti itu, tapi karena memang saya nggak, kalau sudah dibuka kan ininya nggak bisa muncul lagi. Jadi kalau KKTP, karena saya nggak buat KKTP, maka ini masih bisa saya buka. Itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bingung, nanti sesuaikan aja pertanyaannya di mana gitu. Jadi deskripsikan proses bagaimana peranan Anda. Ini kalau nggak salah pertanyaannya dulu seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti baru tuliskan apa. Pokoknya intinya ada deskripsi, ada pertanyaan, tinggal kita jawab, jawaban itu letakkan di kotak. Refleksi juga seperti itu, ada pertanyaan, tuliskan jawabannya di kotak. Setelah itu klik checklistnya, baru klik kumpulkan. Kalau sudah diklik kumpulkan, apakah Anda yakin? Nah, pastikan aksi nyatanya telah memenuhi 4 kriteria. Tidak plagiasi, aksi nyata sudah sesuai panduan, dokumennya udah lengkap, menyertakan laporan umpan balik di dalam dokumen. Kalau ini sudah, tinggal kita klik kumpulkan. Kalau masih ditolak, boleh kita majukan banding. Gitu aja gitu. Daripada nunggu lama-lama ya kan Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu topik Merdeka Belajar. Sama dengan yang tadi Bapak Ibu, di topik Merdeka Belajar, tinggal kita buka topiknya itu. Nah nih, Merdeka Belajar itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama, menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Yang kedua, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Apa isi petunjuknya di dalamnya? Kita klik aja baca rincian. Kalau kita klik baca rincian, misal yang pertama. Ini yang pertama apa ya? Penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama bisa Bapak Ibu buat adalah pastikan bahwa Bapak Ibu sudah paham tujuan pembelajaran dari topik Merdeka Belajar. Jadi kita harus betul-betul pahami setiap materi di dalam modul-modulnya. Kemudian Bapak Ibu
harus bisa mengkomunikasikan atau menceritakan gampangnya pemahaman Bapak Ibu tentang Merdeka Belajar kepada audiens sasaran kita. Boleh siswa, boleh teman sejawat, boleh orang tua, boleh komunitas yang menurut Bapak Ibu perlu memahami konsep ini. Kan kurang lebih sama dengan yang di kurikulum Merdeka. Kalau saya sambil menyelam minum air, ya udah samakan aja. Pemahaman ini boleh disampaikan melalui media, presentasi, video, poster, buklet, lagu, puisi, dan lain-lain untuk audiens sasaran. Bisa luring, bisa daring. Enak kan Bapak Ibu? Bisa melalui media sosial. Ini yang kemarin disampaikan, kami sudah menyampaikan melalui media sosial. Mungkin boleh menggunakan Facebook Live misalnya, ya, live dari Facebook atau YouTube secara live, boleh, ya. Ini kan mudah banget ya, kita dipermudah gitu. Tapi itu tadi, kalau misalnya dengan Facebook Live atau IG Live dan lain sebagainya, takut kita harus punya umpan balik dari audiens sasaran kita. Tapi kalau kita misalnya diskusinya di MGMP atau di KKG, kan sedap, langsung kita comot siapa audiens kita, minta tolong berikan umpan balik. Begitu juga kalau misalnya kita dengan rekan sejawat, gitu. Jadi kita harus minta umpan balik ya, nah, karena itu akan dilampirkan di dokumen. Minta audiens untuk melanjutkan kalimat ini. Jadi kurang lebih gitu ya, umpan baliknya dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya berpikir kurikulum Merdeka bla bla bla, ternyata bla bla bla. Begitu. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah ini. Sama dengan yang tadi saya di sana umpan baliknya, ini contoh meminta apa ya? Umpan balik dari audiens kita. Baru jadikan itu satu dokumen ya. Tadi misalnya rencana penularan pemahaman seperti apa, undangannya seperti apa, paparan kita apa, foto kegiatan kita, baru apalagi jadikan lembar umpan balik ya dari peserta. Kalau ada daftar hadir mau dilampirkan boleh, enggak pun enggak apa-apa. Foto kegiatannya tadi jadikan satu file PDF. Luar biasa itu nanti. Insya Allah kalau semua stepnya sudah dilaluin, saya yakin akan lolos validasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini yang kedua. Kan ada tadi dua pilihan ya. Pilihan yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Strateginya ini untuk guru ya. Strateginya seperti apa? Jadi silakan Bapak Ibu. Ini kenapa ya? Oke, silakan Bapak Ibu untuk merancang ya strategi bagaimana penerapan Merdeka Belajar sesuai pemahaman Bapak Ibu ya. Misalnya mau mengapakan apa ya tadi, membuat modul ajar atau membuat kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Kemudian koneksi hubungan konsep Merdeka Belajar yang Anda pahami dengan pengalaman Anda selama ini. Jadi kita harus menghubungkan pengalaman Merdeka Belajar ini dengan yang sudah Anda pahami dengan pengalaman kita. Ya itu. Jadi kita harus bisa mencari benang merahnya seperti apa kaitannya gitu. Jadi kita bisa komunikasikan strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan ya, bisa berupa cerita atau cerita bergambar, video, audio, infografis dan lainnya. Yang menurut Bapak Ibu menarik lah seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu buat form untuk mendapat umpan balik kepada rekan. Misalnya melampirkan lampiran dokumentasinya seperti apa. Ya, ini minimal umpan balik itu didapat dari 5 orang.
Minta audien menjawab pertanyaan ini. Bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar? Apakah strategi ini sudah bisa diterapkan? Apa kesulitan? Bagaimana kesesuaian strategi dengan target audiens? Misalnya kalau kita membuat itu tadi pembelajaran berdiferensiasi misalnya di kelas, apakah sudah sesuai? Jadi kita minta dari audiens itu seperti apa yang mereka rasakan gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat kesepakatan kelas atau apa boleh ya. Jadi strategi penerapan Merdeka Belajar itu ya yang menurut Bapak Ibu mudah dibuat seperti itu. Tuliskan refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses berbagi pemahaman tentang Merdeka Belajar? Bagaimana mengubah Anda? Apa langkah konkret Anda selanjutnya? Ini yang harus Bapak Ibu jawab. Ini refleksi ini ada di dalam dokumen. Ingat kalau ini berarti harus dituliskan di dalam dokumen. Lain lagi yang kita tuliskan nanti di luar. Jadi bagian kemudian unggah buktinya berupa dokumentasi kegiatan, boleh paparan atau media publikasinya. Hasil pengisian feedback dari poin 5 ini tadi ya, dan rangkuman refleksi Anda. Kita harus bisa merefleksi juga Bapak Ibu. Ada di umpan balik, ada rencana tindak ada umpan balik dari sasaran, ada refleksi dan rencana tindak lanjut dari kita. Ya, jadi aksi nyata tadi dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun kita harus bisa menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran kita. Itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kalau sudah dibuat dari satu dokumen, maka tinggal diupload, mulai lengkapi. Seperti tadi, checklist yang ketiganya, ia lanjut, baru dapatlah seperti ini. Makanya kenapa sama di jawaban saya, aksi nyata saya di kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar sama. Mungkin Bapak Ibu biar lebih yakin ya, saya buka lagi. Ini tadi yang Merdeka Belajar ya, yang kurikulum Merdeka, ini aksi nyatanya. Ini aksi nyatanya kegiatan IHT implementasi kurikulum Merdeka di SMP 1 Sinabi 1 Atap. Di topik Merdeka Belajar juga sama, karena kan dari kerangka yang dibuat tadi tidak jauh berbeda aksi nyatanya. Maka aksi nyatanya saya buat itu juga. Pelaksanaan in-house training kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Sinabi 1 Atap. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sama persis saya tuliskannya. Nah, ini dia. Nah, jadi jawabannya juga sama. Kalau di sini ada yang berkomentar. Jadi kalau tadi nggak ada komentarnya. Jadi tidak apa-apa, tidak usah risau Bapak Ibu kalau tidak belum muncul tadi ya, belum saya tampilkan. Sorry. Oke, bentar. Ini dia ya. Jadi sama persis ya antara yang saya buat ya, yang saya buat aksi nyata di Merdeka Belajar dengan ini ya. Saya ulang kembali ini. Di Merdeka Belajar aksi nyatanya in-house training. IHT. Ini IHT. Di kurikulum Merdeka saya juga IHT. Itu juga kegiatan yang saya laporkan. Karena kan itu memang benar-benar kita lakukan, makanya diterima oleh mereka gitu Bapak Ibu.